إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته فقد فاز المتقون، وأحذركم من غضب الله وعذابه وعقابه، فإن عذاب الله شديد. قال جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat pada diri khatib dan jemaah semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, wallahi inni la'a'lamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuk. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutarakan sebuah kalimat yang sangat indah pada saat beliau mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan, saya mengetahui dan saya meyakini Anda ini cuma hanya sekedar batu, tidak akan memberi manfaat apalagi menjauhi mudarat. Tapi karena saya pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, maka saya ikut melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Maka sahabat radhiyallahu alaihim dan para salaf mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah. Mau ada hikmahnya, tidak ada hikmahnya, mereka tetap mengerjakan. Karena Allah menguji keimanan kita, Islam kita. Seorang muslim itu berserah diri pada saat ada perintah atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang taat. Qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat ketika ada perintah Allah. Kalau kita ini banyak bertanya, seperti Bani Israel ketika Allah meminta melalui Nabi Musa agar mereka menyembelih seekor sapi. Tidak dijelaskan sapi betina apa sapi jantan. Seekor sapi. Seekor sapi, ternyata mereka banyak menanya tentang warnanya, ciri-cirinya. Allah kasih mereka bersulit. Kata Imam Ibnu Abbas di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim,
Di dalam penjelasan wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ibnu Abbas mengatakan syaddadu fasyaddallahu alaihim. Mereka mempersulit maka Allah persulit mereka sehingga mereka mencari seekor sapi ini mereka susah menemukannya. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Subhanallah. Mereka menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak melaksanakannya. Maka karena kita orang beriman selalu sami'na wa ata'na. Kalau orang yang maksiat durhaka, sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami tidak akan melaksanakan perintah tersebut. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah di balik salat kita. Mau ada hikmah, tidak ada hikmah, itu perintah Allah. Wanita yang sedang dalam masa iddahnya, sehabis dia diceraikan atau ditinggal suami meninggal, itu ada masa iddahnya yang sudah ditentukan oleh Islam. Sekarang orang protes, mengapa perempuan harus menunggu masa iddah, padahal ilmu sekarang makin canggih sehingga mengetahui rahim wanita tersebut ada anaknya, janinnya atau tidak. Di dalam rahim tersebut dia mengandung anak janin atau tidak. Jika diperiksa lalu tidak ada, dia berhak menikah lagi. Ulama fikih menjelaskan lebih detail lagi. Kenapa wanita di masa iddahnya menunggu? Tidak harus diperiksa ke dokter biar dinyatakan dia tidak ada, maka boleh nikah. Pertama, ta'abbudiyan. Dikerjakan karena ibadah, itu perintah Allah. Yang kedua, litafajju'iha ala zawjiha. Dia baru kehilangan suami. Maka dia ada masa, dia pada saat itu sedih atas kepergian suaminya, kehilangan suami yang sudah bertahun-tahun bersama. Dia nggak nikah sama seekor kucing, dia nikah sama manusia. Maka dia ada waktu untuk mempersiapkan diri, jiwanya, hatinya, pikirannya untuk menerima seorang laki-laki yang baru. Kemudian yang ketiga, libara'atir rahim, agar rahimnya itu kita tahu benar-benar ada atau tidak janinnya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu diwajibkan pada saat mi'rajnya Rasulullah SAW. Sebelumnya orang muslim itu mengerjakan perintah karena perintah. Sampai orang menyatakan orang muslim itu menyembah Ka'bah. Ka'bah itu batu. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita melaksanakan syiar Allah. Buktinya tidak semua batu kita sembah. Ada batu yang dikelilingi adalah Ka'bah. Ada batu yang dicium Hajar Aswad, ada batu yang dilempar adalah Jumrah. Maka tidak semua batu dihormati, tidak semua tempat dianggap suci. Ada tempat-tempat yang sudah dipilih oleh Allah dan Rasulnya, ini tempat boleh layak kita mengerjakan ibadah di dalamnya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu para salaf mengerjakan salat sunnah karena sunnah itu dari Nabi, Nabi kerjakan. Kalau sekarang kita meninggalkan sunnah, hanya sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Padahal orang yang semangat mengetahui bahwa sunnah itu adalah akan menyempurnakan kekurangan salat fardu kita di hari kiamat nanti. Nabi SAW sebelum Mi'raj, Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi mengimami para Nabi dan Rasul dengan 2 rakaat. Orang masih bertanya 2 rakaat apa? Sedangkan salat baru diwajibkan ketika Mi'raj. Kan Nabi masih Isra, ketika Mi'raj baru diwajibkan salat. Salat apa yang Nabi kerjakan? Kalau diteliti lagi ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa Nabi tidak salat yang kita fahami. Itu Nabi cuma berdoa, para Nabi dan Rasul mengaminkan doanya. Tapi itu pendapat lemah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi SAW mengerjakan salat 2 rakaat sebagaimana salat yang kita kerjakan saat ini. Bagaimana caranya? Sedangkan salat baru diwajibkan ketika Mi'raj. Kalau kita baca dalam kitab atau menggali kitab-kitab klasik, kitab ilmu agama, kita akan faham. Dalam kitab buku kecil namanya Fatawa Al-Imam Nawawi, dikumpulkan oleh muridnya Al-Attar, Alauddin Al-Attar, murid Imam Nawawi, mengumpulkan kitab namanya Fatawa Imam Nawawi. Imam Nawawi ditanya tentang 2 rakaat itu, 2 rakaat apa? Beliau mengatakan dulu sebelum diwajibkan salat 5 waktu, Allah wajibkan dalam sehari semalam 4 rakaat. 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Seperti sebelum diwajibkan puasa Ramadan tahun 2 Hijriyah,
Dulu diwajibkan puasa Ashura tanggal 10 Muharram. Karena dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibn Abbas, ketika Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi menemukan orang Yahudi bergembira pada hari itu. Beliau bertanya, kenapa? Kata mereka, karena Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan tentaranya. Pada kami hari gembira hari ini. Fasamahu Rasulullah, perhatikan perintahnya. Nabi puasa, wa amara bisiyamih. Nabi perintahkan mereka puasa. Kan kalau Nabi perintah itu berarti wajib. Kata ulama, wajib saat sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ketika diwajibkan puasa Ramadan tahun 2 Hijriah, hilang hukum wajib puasa Ashura, dan dari tingkatan wajib turun menjadi sunnah hukumnya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu diwajibkan ketika Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, ketika Nabi SAW Mi'raj. Dan salat itu salah satu perintah, bahkan satu-satunya perintah dari Allah langsung ke Nabi Muhammad SAW. Dari Allah ke Nabi Muhammad langsung, dan Allah mengundang Nabi, berarti ada sebuah hal yang penting yang mau disampaikan. Seperti kalau kita dipanggil RT atau presiden. Kalau dipanggil presiden berarti perkaranya lebih besar. Itu urusannya lebih besar sekali. Apa yang mau disampaikan itu hal yang penting. Sehingga Allah mengundang Rasulullah, mendatangkan Rasulullah, lalu diperintahkan sholat 50 waktu. Saya kebayang, kita 5 waktu aja merasa berat. Ya, selesai zuhur, wah udah azan asar. Wah baru azan maghrib kok azan isya. Karena kita tidak kebayang, kalau untuk ibadah kita merasa berat. Maka pada saat itu diwajibkan sholat 50 waktu. Bayangkan kalau kita sehari semalam aja 50 waktu. Nggak ada waktu kita masuk WC atau ngobrol atau makan. 50 waktu, 5 waktu aja kita merasa berat. Bagaimana dengan 50? Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan 50 waktu, beliau tidak protes. Sami'na wa ata'na. Ketika beliau turun, jumpa dengan Nabi Musa AS di langit ke-6. Di langit ke-6, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Nabi mengatakan, Allah wajibkan 50 waktu. Kata Nabi Musa, kembali, irji' ila rabbika fas'aluhu takhfif. Kembali kepada Rabbmu, minta keringanan. Kata ulama, kenapa Nabi Musa bukan Nabi Ibrahim? Karena Ibrahim di langit ke-7. Kok Nabi Ibrahim tidak meminta keringanan, Nabi Musa yang minta? Kata ulama, hikmahnya karena Nabi Musa adalah salah satu Nabi yang mendapatkan banyak perintah kepada umatnya, sehingga mereka tidak sanggup mengerjakannya. Maka beliau berbagi pengalaman kepada Nabi Musa. Maka Nabi berbagi pengalaman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan, diringankan terus antara Nabi Musa dan Allah, sehingga Allah ringankan 5 waktu. Kata Nabi Musa, kembali minta keringanan lagi. Nabi Musa itu sayang sama kita ternyata. Nabi Musa tidak mau kita terbebani. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, inni istahyaitu min Rabbi. Saya sudah malu sama Allah. Dari 50 jadi 5, ya diskonnya terlalu besar. Balik lagi itu saya udah enggak bisa lagi. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan salat 5 waktu, dan Jibril turun pada saat waktu fajar atau waktu subuh, hanya beda istilah, fajar subuh sama saja. Waktu subuh itu Jibril turun dan beliau mengatakan, qum ya Muhammad, bangun, ini waktunya salat subuh 2 rakaat. Dikasih tahu tata caranya. Ketika zuhur turun Jibril lagi, ketika asar turun lagi, ketika maghrib, ketika isya, dan diberitahukan Rasulullah waktu-waktu salat. Maka Allah berfirman, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah diatur waktu-waktunya, dan salat yang fardu sudah diatur waktu-waktunya. Maka salat itu adalah sebuah nikmat yang tidak dirasakan kecuali mereka yang hobi, senang, cinta dengan salat. Orang-orang yang senang dengan masjid itu adalah orang yang bisa menikmati nikmatnya salat. Betapa indahnya salat. Mereka itu hatinya terikat dalam masjid. Maka di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah adalah mereka yang hatinya terikat di dalam masjid, senang dengan masjid. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan salat 5 waktu bagi kita, dan tentukan waktunya tidak dijelaskan detail di dalam Al-Qur'an, tapi dijelaskan oleh Rasulullah. Dan dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
maka kita ikut apa yang dikerjakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah di balik salat itu apa? Allah ingin menghubung kita dengannya. Kita terhubung kepada Allah. Allah memanggil kita. Handphone kita kalau bunyi berarti ada yang mau komunikasi dengan kita. Kalau ada azan berarti Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Allah ingin menghubung kita dengannya. Biar ngecas keimanan kita, biar tidak sibuk dengan dunia, hanya dunia yang dipikirkan. Kita setiap hari mikirin dunia, kapan dunia mikirin kita? Bangun tidur mikirin dunia, mau tidur kembali mikirin apa yang dia akan raih besok. Padahal subhanallah, para jemaah ini dimuliakan Allah, salat itu adalah pembersih untuk diri kita, jiwa kita. Salat itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, bagaimana kalau ada sungai di depan rumah kalian, kalian berenang, kalian bersih di dalam sungai itu dalam sehari semalam 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih ada tersisa kotoran dalam tubuhnya, badannya? Kita mandi sehari 2 kali aja udah bersih, apalagi kalau sehari 5 kali. Kata Nabi, apakah masih tersisa sesuatu kotoran dalam badannya, jasadnya? Kata sahabat, la yabqa min daranihi syai', enggak ada tersisa. Qala fadzalika mithlu shalawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Dengan salat 5 waktu Anda membersihkan dosa-dosamu. Dari zuhur sampai asar Allah bersihkan dosa dengan salat zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya lagi, subuh lagi, dan seterusnya. As-salawatul khams, ya. Salat 5 waktu itu menjadi penghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka salat yang sunnah kita kerjakan itu adalah akan menyempurnakan kekurangan salat fardu kita di hari kiamat. Sayang sekali kita ini berbeda dengan para salaf dan orang-orang dahulu. Sebelum azan mereka sudah ada di masjid, sampai orang ulama ditanya, ya Syekh, mengapa anda datang ke masjid lebih awal? Kenapa tidak menunggu azan dulu? Apa kata beliau? Azan itu untuk orang yang lalai. Dan saya tidak, artinya orang yang lalai yang tidak ingat waktu. Azan itu mengingatkan masuk waktunya sholat. Dan saya tidak mau masuk ke dalam golongan mereka yang lalai. Sa'id bin Musayyab mengatakan, saya 40 tahun, perhatikan para jemaah, 40 tahun tidak pernah dikumandangkan azan kecuali saya sudah berada di dalam masjid. Allah, kalau hidup kita begini. Allah ingin mengatur kita, kedisiplinan dalam kehidupan kita. Kita teratur dengan waktunya, datang, safnya rapi, diatur subhanallah. Maka muslim dalam segala urusan kehidupannya akan teratur. Dalam segala kegiatan, apapun yang dia kerjakan itu selalu dia teratur. Salat itu membersihkan hatinya. Kalau antum masuk ke dalam masjid dan hanya di dalam masjid bersandiwara, ikut nangis khusyuk, tapi di luar masjid akhlaknya masih buruk, berarti anda ini orang munafik. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dulu kalau sahabat itu telat, mereka menuduh dia orang munafik. Apalagi dengan kita saat ini menunda-nunda waktu salat. Allah berfirman, fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair menukil dari Ibnu Abbas, la yatrukunaha bil kulliyah walakin yuakhirunaha an waqtiha. Mereka tidak meninggalkan salat, tapi mereka menunda-nunda waktu salat. Kalau tengah malam anda sedang tidur nyenyak, kalau tiba-tiba anda mulus, apakah anda bertahan di kasur apa lari ke WC? Begitu urusan perut aja kita enggak bertahan, apalagi urusan Allah. Banyak sekali orang tua memikirkan isi perut anaknya dibanding isi keimanan anaknya. Nak, sudah makan belum? Nak, sudah sekolah, sudah kerjain PR belum? Tapi tidak pernah ditanya sholatnya, kecuali yang dirahmati Allah. Sholat ini adalah hal yang paling indah dan nikmat bagi kita. Ada orang selepas sholat dia bilang, alhamdulillah sudah selesai sholat. Salah. Anda ini bukan menikmati sholat itu lepas dari dirimu, tapi nikmat sholat itu ketika anda berada dalam sholat. Pada saat anda dalam keadaan sholat, itu nikmat yang tidak ternilai dengan uang. Nabi SAW memanggil sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Arihna biha ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Berarti Nabi istirahat di dalam sholat, tapi kalau kita istirahat dari sholat. Maka buktinya selepas sholat kita tidak baca alhamdulillah 3 kali, tapi baca istighfar 3 kali. Kita memohon ampun, ya Allah, tadi dalam sholat tidak khusyuk.
Kata Nabi, apa ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperempat, ada yang tidak mendapatkan apa-apa. Coba bayangkan kalau sholat yang tidak khusyuk wajib diulang, kita tidak akan keluar dari masjid, ada di masjid terus. Kita aja kalau berada di masjid diminta oleh Allah yang tidak khusyuk dalam sholat, ulangi sholatmu lagi. Allah itu masih Rahman kepada kita, masih Rahim. Kata fuqaha apa? Kata ulama, sholat yang tidak khusyuk tidak wajib diulang, gugur kewajiban, tapi hilang pahalanya. Tidak dapat pahala, tapi rahmat Allah, kita tidak wajib mengulangi sholat yang tidak khusyuk. Maka para jemaah ini mulakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mulai saat ini menjaga sholat 5 waktu kita. Hal paling buruk yang Anda lakukan dalam hidupmu ketika Anda meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam sholat ini kita membuktikan kita bahwa diri kita ini seorang hamba Allah. Kita tunduk, kita patuh kepada Allah. Tidak ada bedanya antara orang fakir miskin, atau orang kaya, atau orang anak yatim. Tidak ada bedanya, semua sama di hadapan Allah. Semua tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang beda-bedakan di dalam masjid. Semua harus sama diperlakukan. Semuanya sujud ya di bawah kaki orang yang ada di hadapannya. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah sebuah cahaya yang Allah titipkan di dalam diri kita. Kalau kita di rumah kita, jangan sampai rumah kita itu kosong dari salat. Usahakan diri kita untuk benar-benar menjaga salat di dalam rumah. Di dalam rumah itu jangan ketinggalan salat malam. Diriwayatkan bahwa rumah yang didirikan di dalamnya salat malam itu ada cahaya tembus ke langit. Malaikat bertanya, Masya Allah, fulan bangun, fulan salat, fulan salat. Ini kenapa padam? Ini malas, dia sedang tidur. Tapi ada rumah yang setiap malam bercahaya, tiba-tiba suatu malam dia tidak bercahaya, tidak ada cahaya yang tembus sampai ke langit. Malaikat saling bertanya, kenapa ini cahaya tidak ada malam hari ini, padahal setiap malam ada? Kata malaikat, dia sedang tidur karena sakit. Malaikat mendoakan dia sembuh, biar malaikat melihat kembali cahaya dari rumah tersebut. Maka rumah yang adem, yang enak, yang indah, yang bahagia adalah rumah yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu.